지수 아니에요. 그럴 리가 없어요. 미스터 하바드. 영암병원 응급실인데요. 남편분이 쓰러졌다고요. 여기는 어쩐 일이세요? 미친놈. 3천만 원입니다. 아버님, 그 일 그만두세요. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Miracle We Met. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Hae-jin bertanya apakah ada masalah di kantor. Hyun-chul mengangguk. Dia ingin ingatannya kembali. Hae-jin mengatakan dia sangat berbeda dengan dirinya yang dulu, membuatnya merasa bingung setiap hari. Lalu Hae-jin bertanya apakah sekarang dia tidak sayang pada anak-anaknya. Saat di sekolah Kang Ho, dia nampak lebih khawatir pada Jisoo dibandingkan Kang Ho. Apakah anak-anak juga terasa asing baginya? Hyun-chul mengatakan anak itu baru saja kehilangan ayahnya. Dia merasa kasihan padanya dan hatinya terasa hancur. Hae-jin mengajaknya masuk. Hyun-chul bertanya apakah dia sungguh ingin bercerai darinya. Hae-jin mengangguk kemudian mengatakan tidak ada lagi yang bisa dipertahankan di antara mereka dan dia tidak mencintainya lagi. Ternyata Sang-moo melihat mereka berdua bicara dari jauh. Di ruang kerjanya, Hae-jin memberikan jamu dan potongan buah nanas. Hae-jin bertanya kenapa dia tidak memakan nanasnya. Dulu buah ini adalah kesukaannya. Dia harus menemukan dirinya yang dulu satu persatu agar ingatannya bisa kembali. Tapi jangan dipaksakan, mereka akan berusaha bersama. Kemudian Hae-jin memberikan CD lagu. Dia memberitahu mereka bertemu pertama kali di toko musik. Hyun-chul memberikan CD ini sebagai hadiah. Hyun-chul memutar CD-nya. Hae-jin mendengarkannya dari luar. Dia teringat saat Hyun-chul memperkenalkan dirinya dan memberikan CD-nya. Di cover CD-nya ada nomor ponsel Hyun-chul. Di rumah Yonha, Modo menceritakan kejadian di tempat konstruksi, bahwa ada tangan yang menolongnya saat dia jatuh. Yonha juga menceritakan hal yang aneh mengenai Hyun-chul. Bukan hanya nama dan tanggal lahirnya saja yang sama, tapi mereka mengalami kecelakaan di hari yang sama. Selanjutnya Hae-jin ke kamar Kang Ho. Dia tidak ada di kamarnya. Kang Ho dan temannya sedang berada di tempat di mana mereka diselamatkan oleh Ato. Kemudian mereka menuju gereja. Gerejanya mendadak hilang. Tidak ada gereja di tempat itu. Kembali ke Hae-jin, dia memberitahu Kang Ho tidak ada di rumah padahal sudah tengah malam dan ponselnya dimatikan. Kang Ho mulai bertingkah sejak Hyun-chul mengatakan Kang Ho tidak seperti anaknya, membuat Kang Ho terluka. Dia merendahkannya karena nilai Kang Ho selalu jelek. Hyun-chul minta maaf, dia mengaku salah, tapi menurutnya ini belum terlambat. Kalau dia melukai Kang Ho, dia akan mengobatinya. Di ruang kerjanya, Hyun-chul menghubungi Kang Ho, namun ponselnya mati. Lalu dia menelpon Jisoo, minta tolong padanya untuk menghubungi Kang Ho. 네, 저 강호 번호 알아요. 여보세요? Jisoo memberitahu orang tuanya mengkhawatirkannya dan menyuruhnya cepat pulang. Dia seharusnya bersyukur ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya tidak khawatir, untuk apa dia memintanya untuk menelponnya. Setelah itu, Kang Ho menerima pesan dari Hyun-chul. Dia bertanya apakah sudah makan dan memintanya lekas pulang. Dia akan memasak untuknya. Jam menunjukkan pukul 12.48. Hae-jin melihat makanan yang disiapkan Hyun-chul. Kang Ho datang, Hae-jin memukulnya. Hyun-chul membelanya lalu menyuruhnya lekas mandi, kemudian makan. Kang Ho mengatakan makanannya enak. Hae-jin melihat mereka tertawa sambil makan. Hyun-chul bertanya apakah dia sedang mencari harta karun. Kang Ho memberitahu sudah menemukan harta karunnya, yaitu pengalaman yang menakjubkan, mirip seperti keajaiban. Hyun-chul mengatakan dia percaya padanya. Keesokan harinya, Hyun-chul bertemu dengan Prestir Sang Jin Bio.
Perusahaan mereka sudah bekerja sama dengan Bank Shinha selama 20 tahun. Tiba-tiba muncul ingatan kepala cabang Hyunchul yang menolak meminjamkan uang pada Prestir Sang Jin Bio karena tidak punya anggunan. Prestir Sang Jin Bio mengatakan tidak ingin memecat karyawannya, jadi dia memohon agar Hyunchul menyetujui pinjamannya. Perusahaannya pasti akan bangkit lagi. Setelah Prestir Sang Jin Bio pergi, Hyunchul memberitahu Bengwoo akan menyetujui pinjaman Sang Jin Bio karena dia melihat mata Prestir Sang Jin Bio penuh dengan ketulusan. Dia adalah kepala keluarga pemberani dan pebisnis yang bertanggung jawab. Dia yakin Prestir Sang Jin Bio akan bangkit lagi. Di luar ruangan, pegawai melihat posisi bank mereka ada di posisi 7. Mereka bertanya-tanya kenapa Hyunchul belum mengadakan meeting untuk membahas ini. Sementara itu di supermarket, Haejin meeting dengan Sangmo. Mereka melihat laporan penjualan yang menurun. Haejin menyarankan mereka harus mengiklankan citra merek mereka daripada barang yang mereka jual, membuka hati pelanggan sebelum membuka dompet mereka. Sangmo mengatakan itu adalah ide yang bagus. Di kantor polisi, detektif menjatuhkan berkasnya dan melihat menyadap di bawah meja. Kemudian Dong-su datang ke spesialis kamera pengawas. Pembelinya membeli di toko ini pada akhir bulan Maret, dibayar tunai dan dibawa sendiri tanpa layanan pengiriman. Lalu di kantor polisi, dia minta dibawakan rekaman kamera CCTV di ruangannya mulai akhir Maret. Setelah melihat selama berjam-jam, akhirnya dia menemukan pelaku yang memasang penyadapnya. Dong-su menghubungi kantor jurnal mingguan. Tidak ada wartawan bernama Kim In-suk. Di Bank Shinha, Hyun-ha datang memberikan dokumen asuransi yang harus Hyunchul tanda tangani. Hyun-ha melihat tanaman kesayangan suaminya ada di dekat jendela. Hyun-ha tiba-tiba menanyakan golongan darah Hyunchul. Dia bertemu dengan istrinya di mana dan yang lainnya mengenai keluarganya. Hyunchul hanya diam, membuat Hyun-ha bertanya kenapa dia tahu mengenai penyakit mata kabur Jisoo, tapi tidak bisa menjawab satupun pertanyaan tentang dirinya dan keluarganya. Hyunchul bertanya apakah dia sanggup mendengarnya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Hyun-ha menjawab tidak, jangan mengatakannya karena kondisi mentalnya sedang terganggu, efek samping dari kecelakaannya. Dia sudah memeriksa kesehatannya ke rumah sakit sebelum menyetujui polis asuransinya. Setelah Hyun-ha pergi, Hyunchul menawarkan asuransi Hyun-ha pada pegawainya. Terlihat ada pesan masuk di ponsel Hyoju. Dia mencari tempat yang sepi, kemudian menelpon seseorang. Dia diberitahu detektif menemukan penyadapnya. Setelah menutup telepon, di belakangnya ada Hyunchul. Di sekolah, Kang Ho melihat di mejanya ada roti dan susu. Kang Ho menaruh roti dan susu itu di meja gurunya. Jisoo melihatnya dan bertanya kenapa dia menolak kebaikannya. Kang Ho memberitahu dia tidak makan roti dan minum susu karena membuat perutnya iritasi. Dia bisa makan donat dan minum jus, tapi dia tidak perlu membelikannya karena luka di hidungnya sudah sembuh. Jisoo melakukannya untuk berterima kasih pada ayahnya. Kang Ho minta maaf, dia tidak tahu soal ayahnya. 네가 왜 미안해? Di sebuah dealer mobil, Dong-gu membeli mobil dengan ibu Hyunchul. Setelah itu dia menjemput Hyunchul. Dong-gu memberitahu ini adalah mobilnya dan sekarang dirinya adalah supir pribadinya. Hyunchul mengajak Dong-gu melihat ayahnya di tempat konstruksi. 그때 그 어르신이잖아. Setelah itu dia pulang dan duduk di taman. Miho datang, Hyunchul bertanya apakah dia sudah makan. Miho menjawab dia pesan makanan organik di tempat lesnya. Hyunchul kemudian bertanya apa impiannya. Miho menjawab tidak tahu, yang penting jadi juara 1. Hyunchul mengatakan jadi yang pertama atau yang terakhir tidak menentukan kebahagiaan. Jangan lupa makan, itu sudah cukup. Terutama sarapan karena sarapan itu adalah hadiah dari surga. Miho bilang ayah aneh, tidak mirip ayah. Hyunchul malah mengatakan besok hari Sabtu. Malam ini istirahat sepuasnya, nonton televisi dan baca komik. Kemudian mengajaknya masuk. Haejin ternyata melihat mereka berdua bicara sejak tadi. Di tempat yang lain, Jisoo berjalan menuju ke rumahnya. Dan di tangga dia menerima pesan lalu membacanya. Dia jatuh dan Nato memegang tangannya. Tersenyum kemudian menghilang. Keesokan harinya Haejin datang ke suatu tempat dengan Hyunchul untuk membantu mengembalikan ingatannya. Dia memberitahu 19 tahun yang lalu mereka pertama kali bertemu di sini.
Lalu mereka berdiri di depan sebuah toko musik. Tiba-tiba ingatan Hyunchul kepala cabang muncul, yaitu Haejin menulis nomor ponselnya di tangannya. 이거 제 전화번호예요. Dia memberitahu mengingat ketika Haejin menulis nomor ponsel di tangannya. Haejin membenarkan dia melakukannya. Setelah itu mereka makan di sebuah restoran. Hyunchul ingat dulu dia menulis catatan kecil untuk ditempel di dinding. Waktu itu dia menulis hanya cintai aku selamanya. Haejin memberitahu saat itu dia menulis apa kabar, aku baik-baik saja dalam bahasa Jepang. Guys, hanya cintai aku selamanya itu adalah yang ditulis oleh Yonha saat mereka makan di tempat ini dulu. Haejin kesal karena dia salah mengatakan isi tulisannya, lalu bertanya kenapa dia menatapnya terus. Hyunchul menjawab dia cantik. Sementara itu Yonha menonton wawancara Hyunchul di televisi. Dia melihat Hyunchul menyentuh hidungnya sama dengan yang dilakukan suaminya. Kemudian dia mengingat mengenai berita mayat kembali hidup di sebuah rumah duka, lalu mencari beritanya yang ternyata sudah dihapus semua. Di kantor presidir Bank Shinha, dia memberitahu akan menaikkan posisi Hyoju menjadi manajer bank. Jika ingatan Hyunchul kembali, habislah mereka. Di sebuah kafe internet, Jisoo mengunggah ceritanya yang diselamatkan pria tampan berwajah seperti bukan manusia. Dia pasti berasal dari langit. Kemudian dia melihat video Kang Ho yang diupload di forum itu. Di rumah, Hyunchul membuat tangsuyuk untuk Kang Ho dan temannya. Haejin bertanya bagaimana dia mendadak bisa memasak. Kang Ho mengatakan banyak orang yang punya kemampuan gaib setelah kembali dari kematian. Dia membacanya di forum yang diikutinya. Kemudian Hyunchul minta Haejin membantunya. Haejin bertanya kenapa dia mendadak mirip seorang koki. Terlihat tepung di wajah Haejin, lalu Hyunchul membersihkannya. Selanjutnya Kang Ho makan tangsuyuk bersama temannya. Mereka bilang ayahnya keren bisa membuat tangsuyuk. Sebelum tidur, Haejin mengeringkan rambutnya. Hyunchul memandangnya. Haejin mengatakan dirinya suka dia yang sekarang. Kemudian dia menceritakan film pertama yang mereka tonton bersama di hari Natal. Saat mereka keluar dari bioskop, mereka melakukan ciuman pertama. Hyunchul bertanya apakah Haejin adalah cinta pertama Hyunchul. Haejin menjawab yang dia tahu Hyunchul adalah cinta pertama Haejin. Keesokan harinya Hyunchul bertemu dengan Yonha. Yonha memberitahu 4 pegawai bank mengambil asuransi padanya. Dia sangat berterima kasih padanya dan ingin mentraktirnya. Yonha mengajaknya makan di Menhojang. Sambil makan, Yonha bertanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Hyunchul mengatakan makanan ini enak dan menyuruh Yonha makan. Yonha kemudian memberikan hadiah untuknya. Hyunchul mengucapkan terima kasih. Lalu Yonha memintanya datang ke rumahnya kapan-kapan karena ayah mertuanya ingin bertemu. Selanjutnya mereka datang ke rumah Abu Hyunchul Koki. Di supermarket, Sangmu menerima telepon dari organisasi adopsi. Mereka sudah berusaha melacak lokasi ibunya, tapi tidak menemukan apapun mengenai ibunya. Sangmu kecewa mendengar kabar ini. Di dekat pintu supermarket, dia melihat hasil foto Haejin sebagai bagian dari strategi marketing supermarket mereka yang baru. Haejin bertanya bagaimana hasil fotonya. Sangmu mengucapkan terima kasih banyak. Di rumah, Haejin menemukan kotak yang berisi barang pribadi Hyunchul Koki dan buku catatan resep masakan. Keesokan harinya, Hyunchul makan bersama di rumah Yonha. Hyunchul memberikan uang pada ayahnya $30.000. Dia beralasan ingin membayar hutangnya. Yonha memberitahu mereka tidak kekurangan, tanpa uangnya mereka bisa tetap hidup. Hyunchul menjawab dia sudah tahu, kemudian memohon pada ayahnya untuk berhenti bekerja di tempat konstruksi karena pinggang dia lemah dan tekanan darahnya tinggi. Lalu memberitahu dia lapar, jadi Yonha menyiapkan makanan dan mereka makan bersama, kemudian foto bersama. 하나, 둘, 셋. Di tempat yang lain, Haejin makan bersama Sangmu. Dia memberitahu hasil foto Haejin menguatkan dan menenteramkannya. Dia mendapatkan telepon kalau ibunya tidak bisa ditemukan. Tepat saat itu, dia melihat fotonya. Foto anak yang terlihat kesal itu mirip sekali dengannya. Haejin mengatakan jangan terlalu kecewa. Meskipun tidak menemukan ibunya, dia sudah menjadi orang yang bahagia.
Sebelum tidur, Hyunchul mendapatkan pesan foto saat makan bersama, sedangkan Haejin mendapatkan ucapan terima kasih untuk hari ini dari sangmu. Kemudian mereka saling memandang. Keesokan harinya, Hyunchul memasak untuk pegawai di bank dibantu Donggu. Donggu mengatakan mereka bisa membeli makanan, kenapa melakukan ini. Hyunchul memberitahu akan memulai lembaran baru. Dia akan bilang mereka harus kuat dan bekerja keras. Sementara para pegawai melihat mereka ada di posisi terakhir. 이거 뭐야? Di kantor Presdir, dia mendapatkan laporan Hyunchul mendesak pegawainya untuk membeli polis asuransi dari perusahaan saingan mereka. Di kantor cabang, mereka melihat surat yang menyatakan Hyunchul bukan lagi atasan yang kompeten. Sementara itu, Hyunchul sudah selesai menyiapkan makanannya. Para pegawai membaca ada restrukturisasi cabang Gangnam. Hyunchul datang mengajak mereka makan. Lalu dia membaca perubahan restrukturisasi di mana dia bukan lagi menjadi kepala cabang dan menunggu penempatan, sedangkan Hyoju menjadi manajer. Di ruangannya, Beng-woo memberitahu dia dipindahkan ke kantor pusat tanpa posisi dan pekerjaan. Mereka melakukan itu karena dia tidak bisa dipecat begitu saja. Hyunchul meminta Beng-woo makan karena dia sudah bekerja keras untuk memasaknya, jadi makanlah yang banyak. Dari dulu dia paling senang jika orang-orang menikmati masakannya. Beng-woo mengajak semua pegawai makan bersama. Sambil makan, salah satu pegawai mengatakan apa salahnya membantu menjual polis asuransi milik istri temannya. Kenapa dia dipecat karena alasan itu. Di ruangannya, Hyunchul mendengarkan musik. Tiba-tiba muncul kemampuan Hyunchul kepala cabang. Dia berjalan keluar dengan tegak menuju ke kantor pusat menemui Presdir Bank Shinha. Hyunchul meminta diberikan kesempatan karena dirinya telah menyelamatkan cabang yang nyaris ditutup. Sebagai gantinya, dirinya akan selalu menjadi kuda dan pedangnya. Dia akan menunjukkan kekuatannya pada dunia. Hyunchul minta waktu 1 bulan. Dia akan menjadikan cabangnya di tempat pertama. Presdir setuju memberinya kesempatan selama 1 bulan. Setelah Hyunchul pergi, Presdir menghubungi Hyoju, memberitahu sepertinya ingatan Hyunchul kembali. Di tempat yang lain, Yonha naik taksi. Supirnya bilang dia sudah sampai. Yonha mengatakan ini bukan tempat yang dia tuju. Mau memintanya untuk turun dan bilang dia tidak perlu membayar. Di tempat yang lain, Hyunchul menghentikan taksi, namun tidak ada yang berhenti. Tiba-tiba taksi mau muncul di hadapannya. Dia menurunkannya di tempat yang sama di mana Yonha berada. Mereka bertemu. Yonha bertanya kenapa dia ada di sini. Hyunchul menjawab taksi yang dia naiki membawanya ke sini. Tiba-tiba sel Yonha lepas, yang tentu saja ini perbuatan Mao. Hyunchul mengambilnya, kemudian memasangnya di leher Yonha. Yonha memberitahu di sini adalah tempat suaminya melamarnya. Kemudian bertanya apakah dia ayah Jisoo. 지수, 당신이지. Hyunchul menggelengkan kepalanya lalu bilang dirinya bukan suaminya. Yonha bertanya kenapa waktu itu dia bilang adalah suaminya dan dia tahu dari mana Jisoo memiliki mata kabur. Bahkan dia bilang pada ayah mertuanya bahwa dia adalah anaknya. Bukankah dia orang yang bangkit dari kematian? Suaminya dan dia lahir dan kecelakaan di hari yang sama. Suaminya meninggal sedangkan dia mati dan hidup kembali. Orang yang bangkit dari kematian itu bukan dia tapi suaminya, ayah Jisoo. Hyunchul mengatakan jika dari awal dia percaya pada ucapannya, segalanya tidak akan serumit ini. Dirinya bukanlah suami dari Yonha dan bukan ayah Jisoo. Dirinya adalah Song Hyunchul yang lain. Setelah mendengar itu, Yonha pergi meninggalkannya. Atau bingung, lalu dia bicara pada Mao yang bilang akan memberikan mereka pertemuan ajaib. Mao mengatakan di sini adalah tempat spesial mereka. Ada apa dengan Hyunchul, kenapa dia tidak kembali ke istrinya? Kemudian mereka mengikuti Yonha ke halte bis atau menyamar menjadi supir taksi. Dia melihat Yonha yang sedih dari kaca spion dan berusaha untuk menghiburnya dengan menghidupkan musik dan beberapa kali mengganti lagunya. Tapi ternyata lagunya malah membuat Yonha semakin sedih dan menangis. Di tepi sungai, dalam hatinya Hyunchul mengatakan belum waktunya, masih ada yang perlu dia selesaikan. Kemudian membuang KTP Hyunchul koki.
Di kantornya, Hyunchul memberitahu setelah jam kerja selesai akan dilakukan rapat seluruh pegawai. Lalu dia melihat video dari Jisoo, pelaku yang merusak mobilnya di minimarket. Kemudian dia bertanya pada detektif apakah sudah menemukan orang yang merusak mobilnya. Detektif memberitahu sudah mencari tapi belum menemukannya. Setelah jam kerja selesai, Hyunchul minta maaf karena kinerja bank mereka sangat buruk bulan ini. Mereka harus bekerja sama untuk membangkitkan cabang ini kembali. Hyoju dengan ketus mengatakan bukankah seharusnya dia di kantor pusat. Hyunchul memberitahu dia diberi kesempatan selama 1 bulan untuk menunjukkan kinerja terbaik cabangnya. Jadi dia butuh bantuan mereka semua. Hyoju memintanya dengan tegas untuk memberi mereka perintah yang tepat untuk mengatasi masalah ini, seperti kepala cabang yang dulu. Hyunchul mengatakan dirinya bukan Hyunchul yang dulu. Lalu Pak Jong memberi saran untuk memberi mereka kuota kartu kredit dan dia harus berusaha mencari perusahaan baru yang bersedia menabung di bank ini. Hyoju malah berkata ketus, jika dia seperti ini bagaimana mungkin masalahnya akan selesai. Hyunchul bertanya bukankah dulu dia dekat dengan kepala cabang Hyunchul, kenapa sekarang dia terlihat sangat membencinya dan bukan menolongnya. Pegawai lainnya melihat Hyoju dengan curiga. Di sebuah butik, Yonha dan temannya mencoba sepatu dan baju. Saat mengetahui harga dressnya $1.580, Yonha tidak jadi membelinya. Temannya bertanya kenapa tidak jadi membeli bajunya, padahal katanya dia ingin membuang uang sesuka hatinya. Yonha memberitahu yang paling dia sesali saat suaminya masih hidup adalah dia tidak pernah membelikannya baju seharga lebih dari $200. Dia selalu mengatakan nanti kalau sudah kaya akan dia belikan. Dia tidak tahu kalau suaminya akan pergi secepat ini, membuat hatinya sangat sakit. Jadi mana mungkin dia memakai baju semahal itu. Di sebuah kafe, Haejin bertanya pada Hyunchul sedang apa. Hyunchul menjawab sedang kerja, kemudian balik bertanya dia sedang apa. Haejin memberitahu dia juga sedang bekerja. Hyunchul bertanya apakah dia sudah makan. Haejin menjawab dia sudah makan. Setelah itu, Hyunchul teringat ketika membersihkan tepung di wajah Haejin dan ketika melihat Yonha menangis. Sementara itu, Bengwoo dan yang lainnya bekerja di luar mencari pelanggan yang ingin membuat kartu kredit. Mereka juga datang ke kuil. Pada malam harinya, Hyunchul menemui rentenir yang biasa meminjamkan uang pada Hyunchul Koki. Hyunchul mengaku berteman dengan Koki Hyunchul. Dia terkejut, Koki Hyunchul memiliki teman yang berpendidikan tinggi dan tidak menyangka Koki Hyunchul pergi begitu cepat, padahal dia orang yang baik. Kemudian Hyunchul memintanya untuk menabung semua uangnya di banknya. Dia berjanji akan mengelolanya dengan baik. Rentenir itu percaya padanya karena dia teman Koki Hyunchul. Lalu mereka minum bersama dan Hyunchul makan buah kiwi. Sementara itu, Yonha terkejut melihat dress, tas, dan sepatu yang dia inginkan ada di depan rumahnya. Dia melihat sekitarnya kemudian buru-buru masuk. Dan mau muncul atau mengatakan dia tidak menyukainya. Yonha adalah orang yang jujur. Dia tidak akan menerima hal seperti itu. Tiba-tiba Yonha membuka pintu. Dia membawa masuk dress, tas, dan sepatunya. Mau tersenyum. Ternyata atau salah ya guys. Selanjutnya Jisoo memperlihatkan kaosnya yang bergambar saat mereka makan malam bersama Hyunchul. Dia juga sudah memberikan satu untuk Hyunchul. Yonha bilang dia sudah gila. Kenapa memakai gambar Hyunchul di kaosnya? Lalu menyuruhnya melepas kaosnya karena dia bukan ayahnya dan bukan keluarga mereka. Bagaimana kalau keluarga Hyunchul melihatnya? Dia menyuruh Jisoo sadar bahwa Hyunchul bukan ayahnya dan ayahnya sudah mati. Kembali ke Hyunchul, tiba-tiba dia pingsan. Aku pakai duomnya. Rentenir itu membawanya ke rumah sakit. Dia melihat di ponselnya nomor kontak dengan nama istri. Guys, ini akan tersambung ke nomor Yonha ya. Hyunchul memberi nama istri pada nomor Yonha. Dia memberitahu Hyunchul sedang berada di IGD rumah sakit. Tadi kepala cabang Hyunchul sedang minum dengannya dan mendadak pingsan. Yonha bertanya siapa yang pingsan. Dia menjawab suaminya pingsan. Kemudian bertanya apakah dia adalah istri Song Hyunchul, kepala cabang. Dia mengecek ponselnya dan nomornya disimpan dengan nama istri. Yonha memberitahu dia bukan istrinya.
Selanjutnya, Donggu menghubungi nomor ponsel Hyunchul. Rentenir itu memberitahu mengenai keadaan Hyunchul. Lalu Donggu memberitahu Haejin dan dia buru-buru ke rumah sakit. Yonha juga memutuskan datang ke rumah sakit. Dokter memberitahu dia pingsan karena buah kiwi. Dia mengalami syok karena reaksi alergi. Setelah istirahat sebentar, dia bisa pulang. Haejin datang menanyakan keadaannya. Donggu memberitahu dia pingsan karena alergi buah kiwi. Haejin merasa bersalah karena tidak memberitahu dia alergi buah kiwi. Di depan rumah sakit, mereka berpapasan dengan Yonha. Haejin menyapanya, kemudian bertanya kenapa datang ke sini. 저 지수 어머님, 여기는 어쩐 일이세요? Yonha beralasan temannya ada di rumah sakit ini, jadi dia datang untuk menjenguknya. Kemudian masuk ke dalam dan mereka menuju ke mobil. Yonha melihat ke arah Hyunchul, begitu juga dengan Hyunchul. Haejin sadar suaminya melihat ke arah Yonha dan Donggu menyuruhnya masuk ke mobil. Tiba di rumah, Hyunchul melihat kotaknya terbuka. Sebelum ke rumah sakit, Haejin sedang memeriksa isi kotaknya. Haejin bertanya barang ini milik siapa. Hyunchul menjawab punya temannya. Dia memintanya untuk menyimpannya. Kemudian Haejin bertanya apakah mereka kebetulan berpapasan dengan Ibu Jisoo. Hyunchul menjawab iya. Haejin mengatakan dia akan percaya semua ucapannya, kemudian pergi meninggalkannya. Sebelum tidur, Yonha menerima pesan suara dari Hyunchul yang mengatakan maaf. 미안해요. 이런 놈이 다 있어. Keesokan harinya, Hyunchul melihat buku catatan resepnya. Tiba-tiba muncul ingatan Hyunchul kepala cabang. Dia mengambil piala untuk membuka gembok lacinya dan dia menemukan buku agendanya. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.